Mengapa kita merayakan Ekaristi atau Misa setiap hari Minggu? Bukan hanya hari Minggu saja kan Ayah? Kita juga ikut misa tiap hari. Benar, Sam. Kita juga merayakan Ekaristi setiap hari. Lalu, mengapa kita sekarang merayakan Ekaristi, Ayah? Ayah akan bercerita, dan nanti kalian akan tahu jawabannya. Baik, Ayah. Kami senang mendengarkan Ayah bercerita. Sesudah Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah, para pemimpin Yahudi marah terhadap Yesus. Orang banyak yang berziarah ke Yerusalem percaya kepada Yesus dan senang mendengarkannya. Kalau semua orang percaya dan mengikuti Yesus, para pengikut Yesus tidak ada lagi yang percaya kepada mereka. Padahal mereka adalah pemimpin orang Yahudi. Karena marah kepada Yesus, para imam kepala dan para ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus lalu membunuhnya. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Pada hari raya ini, orang Yahudi menyembelih anak domba. Anak domba itu akan dibakar dan dimakan dengan roti yang dibuat tanpa ragi dan sayuran yang pahit. Para imam kepala dan para ahli Taurat berkumpul untuk membicarakan cara untuk menangkap dan membunuh Yesus. Kita harus menangkap Yesus yang sudah membuat orang banyak meninggalkan kita. Iya benar, tetapi kita harus hati-hati. Guru dari Nazaret itu mempunyai banyak pengikut dari Galilea. Orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah juga percaya bahwa ia adalah Mesias. Kalau kita menangkap dia terang-terangan, mereka semua akan marah dan mencelakai kita. Benar katamu, mereka akan membuat keributan dan kita sendiri akan kerepotan. Kita harus memikirkan cara untuk menangkap orang itu secara diam-diam. Orang banyak tidak boleh tahu. Tetapi bagaimana caranya? Aku belum tahu. Kita harus cari tahu. Siapa kamu? Aku Yudas, murid Yesus. Ada apa? Mengapa kamu menemui kami? Aku tahu kalian ingin menangkap Yesus. Benar, kami ingin menangkap Yesus. Lalu apa urusanmu menemui kami? Aku bisa menolong kalian. Menolong kami? Kamu ini kan muridnya. Bohong kamu. Aku tidak berbohong. Aku ingin menyerahkan Yesus ke tangan kalian. Apa yang harus kami lakukan? Aku akan mencari kesempatan yang baik pada malam hari sesudah perayaan Paskah. Yesus akan pergi ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani. Aku akan menemui kalian. Kalau Yesus sudah pergi ke sana, kirim orang-orangmu untuk menangkap dia. Kami akan memberikan uang kepada kamu karena kamu telah menolong kami. Yesus dan para muridnya sedang berada di Bukit Zaitun. Yesus mengajak murid-murid untuk merayakan Paskah. Pada waktu itu, kalau orang mau merayakan Paskah, orang harus merayakannya di dalam kota Yerusalem. Untuk merayakan Paskah, orang harus menyiapkan daging domba yang dibakar, roti yang dibuat tanpa menggunakan ragi, sayur-sayuran pahit, dan anggur. Petrus, Yohanes, kalian berdua pergilah mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Guru, engkau menghendaki kami merayakan jamuan Paskah di mana? Kalian berdua pergilah masuk ke kota Yerusalem. Ketika kalian memasuki kota itu, kalian akan menemukan seorang laki-laki yang membawa kendi. Ikutilah orang itu sampai ia memasuki suatu rumah. Kalau kalian sampai ke rumah itu, temui tuan rumah. Lalu katakan kepadanya, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku dapat makan Paskah bersama para muridku? Nanti orang itu akan menunjukkan kepadamu suatu ruangan yang sudah lengkap bagi kita untuk merayakan Paskah.
Di ruangan itulah kalian harus mempersiapkan segala sesuatu untuk merayakan Paskah. Baik, Guru. Kami berangkat. Yohanes, ayo kita berangkat. Guru, kami berangkat. Petrus, itu orang yang dimaksudkan Guru. Mana? Yang duduk dekat pos penjagaan itu? Iya benar. Ayo kita dekati. Jangan lupa pesan guru. Kita harus menemui pemilik rumah yang dimasukinya. Ayo sekarang kita temui orang itu. Siapa kalian? Kami murid Yesus. Kami datang untuk menyampaikan pesan guru. Guru bertanya kepadamu, di mana ruang tempat aku dapat makan Paskah bersama murid-muridku? Mari masuk ke dalam. Aku sudah menyediakan ruangan untuk perjamuan Paskah bagi guru. Di ruangan inilah guru dan para muridnya dapat merayakan Paskah. Lihat, semua sudah tersedia. Silakan saudara mengaturnya sendiri. Baiklah, kami akan mengatur jamuan untuk perayaan Paskah. Ketika matahari sudah tenggelam dan malam datang, Yesus dan para muridnya bergegas meninggalkan Bukit Zaitun dan masuk ke dalam kota Yerusalem. Kota itu tampak tenang karena orang-orang yang ada di dalam kota itu masuk ke dalam rumah-rumah untuk merayakan Paskah. Yesus dan murid-muridnya menuju rumah orang yang telah menyediakan tempat untuk merayakan Paskah. Tuan rumah pun menyambut mereka lalu mengantarkan mereka ke ruangan atas. Sesudah itu, tuan rumah meninggalkan Yesus dan murid-muridnya. Yesus dan murid-muridnya pun duduk mengelilingi meja perjamuan. Murid-muridku, ini adalah perjamuan Paskah kita yang terakhir. Sesudah ini, kalian tidak akan merayakan perjamuan Paskah bersama aku lagi. Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah semua ini untuk mengenangkan aku. Seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku kepada orang-orang yang ingin membunuh aku. Bukan aku ya! Bukan aku ya. Yang akan menyerahkan aku adalah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu mangkuk dengan aku telah mengkhianati aku dan akan menyerahkan aku kepada musuh-musuhku. Kamu semua akan terguncang imanmu karena aku akan menderita dan mati. Tetapi ingat, sesudah aku bangkit dari kematian, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Pada hari ini, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Aku juga tidak akan menyangkal engkau. Aku juga tidak akan menyangkal engkau. Kita tinggalkan tempat ini dan kembali ke Bukit Zaitun. Kalian tunggu aku di sini dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Baik guru, kami akan tunggu di sini. Ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang harus terjadi. Ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang harus terjadi. Mengapa kalian tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Aduh. Mengapa kita mundur dan jatuh? Luar biasa tenaga orang itu. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Kalian menyangka bahwa aku ini perampok, sehingga kalian membawa pedang dan pentung untuk menangkap aku. Setiap hari aku mengajar di hadapan orang banyak di bait Allah, tetapi kalian tidak menangkap aku. Sekarang, jika kalian mencari aku, biarkanlah murid-muridku ini pergi. Baik Tuan. Kami akan biarkan mereka pergi. Sarungkan pedang. Bukankah aku harus meminum cawan yang disediakan Bapa bagiku? Tuhan Yesus hebat sekali. Hanya mengatakan, akulah dia. Para prajurit itu bisa mundur dan jatuh ke tanah. Kan prajurit itu badannya kuat-kuat. Mereka tidak tahan mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Para prajurit itu pasti pada kaget dan takut. Tetapi mengapa Tuhan Yesus membiarkan diri ditangkap, Bu? Tuhan Yesus tidak mau menyakiti orang walaupun orang-orang itu memiliki niat untuk menyakitinya. Tuhan Yesus kuat, tetapi tidak mau menggunakan kekuatannya untuk menyakiti orang. Tuhan juga tidak ingin para pengikutnya menyakiti sesamanya. Tidak ada orang yang mau disakiti. Seperti ayah dan ibu ingin supaya Sam dan Hana menjadi anak yang baik. Seperti itulah Tuhan. Ia tidak ingin manusia berbuat jahat kepada sesamanya. Tadi ibu bertanya, mengapa kita mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan setiap hari kan? Sekarang aku tahu jawabannya. Untuk mengenang Tuhan Yesus waktu ia hendak menyerahkan diri untuk ditangkap. Benar, Sam. Kita mengikuti misa supaya selalu ingat Tuhan Yesus yang mengasihi kita, bahkan mengasihi semua orang.